Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Medi Silvana Herman, kelas 12 IPS 3, ingin mempresentasikan tentang kodo dan kodar. Pengertian kodo dan kodar. Kodo adalah keputusan atau ketetapan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Dalil: Ma'asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah terhadap makhluknya sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Dalil: Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidul arhamu wa ma tazdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. 4 hal yang berkaitan dengan kodo dan kodar. Pertama, takdir adalah suatu peristiwa yang terjadi di alam raya ini yang meliputi semua aspek kejadian, baik itu mengenai kadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya. Takdir terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya adalah mutlak. Takdir muallak adalah takdir yang masih berjalan sehingga bisa dipengaruhi oleh usaha atau ikhtiar sungguh-sungguh dari manusia. Yang kedua, ikhtiar, terus berdoa dan meminta kepada Allah. Yang ketiga, doa adalah meminta kepada Allah. Yang keempat, tawakal adalah ketetapan seorang hamba kepada Allah tanpa ketergantungan. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat, menenangkan jiwa. Iman kepada kodo dan kodar. Antara kodo dan kodar terdapat ikhtiar manusia, yaitu kerja keras dan optimis. Hubungan iman kepada kodo dan kodar yaitu rencana dan ketetapan. Ciri-ciri orang yang beriman kepada kodo dan kodar: pertama, tawadu, yang kedua, istiqomah, yang ketiga, selalu bersyukur, dan yang keempat, senantiasa sabar. Fungsi iman kepada kodo dan kodar: yang pertama, menjadikan orang optimis, yang kedua, membuat orang penuh motivasi, yang ketiga, menjauhkan orang dari putus asa, dan yang keempat, membuat orang sukses dalam meraih cita-citanya. Cara mengubah takdir setelah berusaha dan bekerja: yang pertama, senantiasa berdoa kepada Allah, yang kedua, rajin bersedekah, yang ketiga, menyambung tali silaturahmi, yang keempat, senantiasa bersolawat kepada Nabi. Hadis Rasulullah SAW bersabda, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat mengubah takdir yang mubram. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Imam Ahmad. Kisah: suatu ketika di tengah-tengah perbincangan Nabi Ibrahim dan malaikat maut, lewatlah seseorang. Lalu malaikat mengatakan kepada Nabi bahwa umur orang tersebut sisa seminggu. Pada seminggu kemudian, orang tadi ternyata masih saja lewat di depan rumah Nabi Ibrahim. Bahkan bulan dan tahun berganti orang itu masih hidup. Nabi Ibrahim pun penasaran. Ketika malaikat maut kembali datang, maka bertanyalah Nabi Ibrahim tentang umur orang tersebut. Malaikat maut mengatakan bahwa memang dulu orang itu sisa seminggu, tetapi karena waktu dia lewat, ternyata dia pergi menemui saudaranya yang selama ini bertengkar dengannya. Dia datang menemui saudaranya untuk saling memaafkan. Maka Allah memerintahkan kepada aku untuk menambah umurnya selama 40 tahun. Iman kepada kodo dan kodar merupakan
Percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah mempunyai kehendak, ketetapan, dan keputusan serta kejadian atas semua makhluknya. Qada, mengenai garis hidup seseorang, sukses, gagal, sehat, sakit, kelahiran, serta waktu kematiannya. Qadar, mengenai penentuan pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mengimani qada dan qadar. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Maha mengetahui. Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada dan terjadi di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya. Dan yang keempat, kita harus yakin dan percaya bahwa semua yang ada, baik wujud, sifat, gerak, adalah ciptaan Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.